Part 4. Panggung yang sunyi. Langit Jakarta terlihat cerah pagi itu. Di dalam gedung tinggi penuh lampu sorot dan layar besar, seorang pemuda berseragam sekolah berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon. Selamat pagi, semuanya. Nama saya Raffi. Dahulu saya adalah pemulung kecil. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai pembawa harapan bagi mereka yang masih bergelut dengan nasib seperti saya dulu. Tepuk tangan membahana memenuhi aula besar. Di depan Raffi, ratusan peserta dari berbagai negara mengikuti konferensi inovasi sosial Asia Tenggara. Beberapa orang bahkan berdiri, memberikan standing ovation. Tapi di balik sorotan cahaya dan gemerlap itu, Raffi tahu, hatinya sedang kosong. Sebab hanya semalam sebelumnya, kabar duka datang menyayat dunia kecilnya. Ibu telah pergi. Sore sebelum konferensi, Raffi baru saja mendarat dari Surabaya setelah presentasi sistem terbaru Recycle. Ia langsung membuka pesan suara dari tetangganya. Vi, pulang secepatnya. Ibu kamu masuk rumah sakit. Parah. Raffi tak menunggu waktu. Ia naik ojek online ke rumah sakit, jantungnya berdebar hebat. Tapi sesampainya di sana, semua terasa hampa. Bu Salma, perempuan yang selalu menjadi rumah dalam hidupnya, telah pergi. Serangan jantung mendadak merenggut nyawa sang ibu. Tak sempat bicara. Tak sempat pamit. Hanya tubuh kaku dan wajah damai yang tersisa. Di pojok ruang perawatan itu, Raffi menangis sepuasnya, memeluk jasad ibunya erat-erat. Dunia yang dulu keras kini seperti runtuh, bukan oleh kemiskinan, tapi oleh kehilangan paling dalam. Mundur dari dunia. 3 minggu setelah pemakaman, nama Raffi menghilang dari pemberitaan. Ia absen dari semua forum, rapat startup, bahkan dari sekolah. Para relawan Recycle mulai cemas. Reza, partner bisnisnya, mencoba menghubungi, tapi Raffi hanya membalas singkat. Saya butuh waktu sendiri. Di dalam kamar yang sepi, hanya ada tumpukan buku, laptop tertutup, dan satu foto lama. Raffi kecil dan Bu Salma sedang tertawa di atas tumpukan kardus. Hari-hari berlalu. Raffi mencoba menulis, mencoba membaca, tapi semuanya hampa. Sampai suatu malam, ia membuka kembali catatan lamanya, halaman terakhir yang ditulis Bu Salma sebelum wafat. Vi, hidup bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa banyak jejak baik yang kita tinggalkan. Air mata Raffi menetes pelan. Kembali dari senyap. Beberapa hari setelah itu, Raffi muncul di hadapan tim Recycle. Ia datang dengan mata lelah, namun sorot mata yang berbeda, lebih dalam, lebih tajam, seperti seseorang yang telah berdamai dengan kehilangan. Saya minta maaf sudah menghilang. Tapi sekarang saya kembali. Bukan sebagai anak Ibu Salma, tapi sebagai penerus mimpinya. Ia langsung mengadakan rapat. Ia mengajukan ide baru, membuat Recycle Education, platform edukasi digital gratis untuk anak-anak pemulung, dengan materi video, animasi, dan mentor dari berbagai bidang. Kita bantu mereka bukan cuma dengan uang, tapi dengan ilmu. Seperti yang dulu saya cari di tumpukan sampah. Diundang ke PBB. 3 bulan kemudian, berkat keberhasilannya membangun sistem edukasi digital untuk komunitas termarginalkan, Raffi menerima undangan sebagai delegasi muda Indonesia di Forum PBB untuk Inovasi Pemuda Dunia di New York. Itu kali pertamanya naik pesawat lintas benua. Di sana, ia berdiri tegap di podium, menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris sederhana namun menyentuh hati. He started from a place full of garbage, not hope. But from garbage, he found box. From box, he found dreams. And today, I'm here, not to brag, but to remind that every child, no matter how dirty their clothes, carries light that can shine the world. Satu ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Di layar besar di belakangnya, terpampang foto Bu Salma tersenyum memeluk Raffi kecil. Jejak yang tumbuh. Setahun setelah platform edukasi diluncurkan. Lebih dari 12.000 anak pemulung dari berbagai kota ikut serta dalam program belajar gratis. Komunitas relawan Recycle Education terbentuk di 50 kota. Raffi diangkat menjadi Duta Pemuda Inovatif Nasional oleh Kementerian Sosial. Tapi Raffi tak berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana, makan sederhana, dan sesekali turun ke lapangan sendiri menemui para pemulung, berbagi cerita, bukan hanya uang. Di salah satu kunjungan, ia menemui seorang bocah kecil bernama Gilang,
pemulung cilik berumur 10 tahun yang suka membaca buku bekas. Aku pengen kayak Kak Raffi. Bikin aplikasi dan sekolahin ibu. Raffi tersenyum, memeluk bocah itu. Kamu bisa, Lang. Aku dulu juga seperti kamu. Teruslah belajar, jangan malu jadi anak pemulung. Malam itu, di rumah kecil yang kini terasa lebih sepi, Raffi menulis di halaman paling belakang buku lusuhnya, kali ini dengan tinta baru. Aku sudah kehilangan ibu, tapi tidak kehilangan semangatnya. Sekarang, aku hidup bukan hanya untuk diriku. Tapi untuk semua anak yang masih percaya, harapan bisa tumbuh di tempat paling kotor sekalipun. Lanjut part 5.